Baik teman-teman semua kelas Jatinunggal, nah berikutnya fungsi yang berikutnya sebagai pengelolaan keuangan ya, di mana perusahaan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara ya. Nanti ada berhubungan dengan manajemen pemasaran, kemudian dengan operasional, dengan strategi, kemudian dengan SDM-nya, karena bisa mengelola dan mendapatkan dana yang maksimal ini juga perlu SDM yang handal, yang kompeten, yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Kemudian berikutnya ini pencarian keuangan tadi ya. Nah, ini mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan. Jadi semua aset ataupun dana yang ada di perusahaan itu diproduktifkan, tidak untuk idle, tidak untuk mengendap. Jadi semua dieksploitasi sehingga operasional kegiatan perusahaan maksimal. Kemudian selanjutnya penyimpanan keuangan ini juga, nah ini sebagai likuiditas ya, mengumpulkan dana perusahaan. Ada juga sebagai, selain untuk likuiditas juga memanfaatkan untuk investasi tambahan. Artinya selain pengamanan untuk likuiditas, perusahaan juga mendapatkan tambahan dari dalam bentuk investasi, baik penambahan dari sisi nilai asetnya ataupun dari profit yang didapatkan. Kemudian selanjutnya di sini ada pengendalian untuk keuangan ya. Nah, ini melakukan evaluasi nih ya, serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Saya kira semua slide yang di sini cukup bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, sehingga tugas pokok dari seorang manajer ini yang ada 3 ya, paling tidak ya. Nah, yang pertama mendapatkan dana perusahaan, kebijakan pendanaan, kemudian menggunakan dana perusahaan, kebijakan investasi, membagi keuntungan, laba perusahaan, kebijakan dan dividen. Saya kira nanti kalaupun dari Anda ada beberapa hal yang memang belum dipahami ya, yang tadi mungkin terlalu cepat atau mungkin saya menganggap bahwa ini cukup bisa dipahami sementara Anda mungkin mengatakan bahwa ini kurang paham, silahkan langsung saja di share Google Classroom Anda untuk kita share dan diskusi. Cuma mohon maaf apabila nanti ada beberapa jawaban yang memang telat dijawab, mengingat hari-hari ini tidak semua langsung melayani untuk satu kelas, karena di jam berikutnya juga ada kelas di kelas yang lain, kemudian juga esok mungkin juga ada, sehingga kalaupun terjadi keterlambatan ini mohon untuk dimaklumi. Baik, selanjutnya untuk slide berikutnya. Nah, di sini tadi yang Bapak Ibu atau adik-adik semua mengatakan bahwa ini betul sekali nih, bahkan bahwa ini adalah fungsi memperoleh dana ya, obtaining of fund. Kemudian untuk fungsi pendanaan, nah ini fungsi menggunakan atau mengalokasikan dana. Nah, tadi saya rasa cukup bisa dipahami ya. Nah, ini di slide ini diberikan sebuah ilustrasi ataupun simulasi untuk sebuah neraca ya. Nah, oke, kita balik dulu sebentar. Nah, ini terlalu kecepatan. Nah, ini ya. Nah, di sini ada di posisi debit, kemudian ada kredit. Sini ada untuk bintang-bintang 2 ini sebuah kode ya, kodifikasi ini untuk menggunakan dana. Di sini memperoleh dana cash in dan cash out-nya ya. Dan tentu saja penggunaan dana juga dialokasikan untuk yang produktif ya, bukan yang tidak produktif atau idle akan mengendap, bahkan akan, apalagi kalau kita tahu pemperolehan dana ini dari sumber-sumber yang sifatnya hutang ya, ini akan membahayakan bagi perusahaan. Nah, saya kira untuk part 5 ini juga ini udah nggak kerasa ya, dari penerangan ini durasi yang kita pakai itu untuk ngomong 5 menit itu nggak kerasa ya. Jadi kita langsung nanti, jadi part 5 ini kita akhiri dulu dan kita sampai bertemu di part ke-6 ya. Terima kasih.